Tiba-tiba Bajunya dianya ganti-ganti tidur nggak gitu. serinya? Enggak sih, itu aja. Itu aja. Warnanya apa? Putih. Putih. Karin meninggal usia berapa? Karin. Sri. Kenapa? Sri dulu meninggal usia berapa? Anak saya yang keguguran. Oh, tapi datang dalam bentuk sudah dewasa gitu, sudah besar. Iya. 8 bulan tuh. Mukanya, jadi sama cahaya doang gitu, nggak ke ciri mukanya. Oh, mukanya nggak kelihatan, tapi ngomong saya Sri gitu. Yang ngobrolin apa aja sih? Ngobrol aja. Kadang-kadang nasihatin dia. Berarti yang harus dilakukan oleh bapaknya juga apa? Oleh Sebinya juga apa? Sebenarnya ini dibuka oleh Allah Ta'ala, inilah hidayah. Nanti Bapak juga harus belajar, jangan terlalu galak sekali. Ya, kalau ngasih nasihat, cobalah di kepalanya dielus. Yang bikin Bapak galak sama anak itu apa sih Pak? Anak cantik-cantik begini loh. Sekarang aja langsung. Jadi gini Berdiri ya, coba, kalau Bapak mungkin, berdiri coba. mungkin anggapan dia mungkin galak, tapi ya. sebenarnya untuk mendisiplinkan anak ini sebenarnya. Khususnya disiplinnya Bapak. Iya. Mungkin salah apa saya Pengertian apa. ya. Bapak mungkin mau maaf, kadang-kadang orang tua pun harus dan juga dibolehkan untuk meminta maaf kepada anak. Sampaikan bahwa Bapak juga maksudnya tidak seperti itu. Iya. Sambil elus anaknya. Coba Pak, coba Yes. Pak. Coba, Ya. sampaikan. Maafkan ayah ya, kalau yang selama ini tujuan ayah sebenarnya baik ya untuk mendidik. Amin. Tapi mungkin salah pengertian mulai hari ini ayah minta maaf ya nak. Amin. Maafin kakak juga. Mudah-mudahan cepat sembuh ya apa Amin. penyakit yang diderita kamu. Amin ya Allah. Cepat Amin. diangkat semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Baik Amin, ya maupun penyakit batin maupun jasmaninya ya. Amin ya Allah. Sama Amin. Amin ya Subhanahu wa Allah. Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Peluk anaknya Pak. Elusan, pelukan seperti ini mungkin jarang dilakukan oleh ayah Sebi. Tapi ini yang dibutuhkan oleh anak Pak. Iya. Kejujuran ayah, kasih sayang ayah. Saya tahu, saya juga seorang ayah. Punya cita-cita, punya keinginan, mempunyai anak yang disiplin. Kadang yang kita lakukan beda diterima oleh anak. Iya betul. Komunikasi seperti ini Pak yang harus dilakukan. Tidak hanya hari ini. Mudah-mudahan. Bisa disampaikan dengan Sebi, ayah nggak mau seperti itu. Mudah-mudahan. Nih, Sebi juga sudah mulai keluar ya. Alhamdulillah. Sebi, Ya alhamdulillah. Minta Ya. plastik. ada dong. minum atau air? Iya, ini yang tadi saya ceritakan. Nah, ini ilmu ini saling mulai bereaksi. Yang satu mau melepas dari Bapak, yang satu juga masih nempel. Ini yang saya ceritakan. Ya, Bapak, ntar lagi. Ini baru bereaksi ini. Ini kalau ini ilmunya. Ini TB-nya belum bereaksi. Ini ilmu. Makanya tadi saya bilang ilmunya Bapak menyerang anaknya. Itu nggak tahu sih. Makanya jarang sekali penyakit yang bisa ditemukan oleh dokter, salah satunya itu. Ya. Iya, Bapak bilang sama Feby, Feby, Bapak maafin kemarahan Feby, coba. Ayah maafin ya. Kemarahan Feby. Sebi udah ayah. Sebi maafin ya. ya. Ayah maafin Sebi. Ayah maafin ya. Ayah maafin ya. Iya ya sudah nggak. Iya Well. ya nggak apa-apa. Mau minum? Minum. Maaf, maaf. Bismillah. Nggak apa-apa. Ini yang tadi saya ceritakan bahwa apa namanya ada ilmu, dua ilmu. Mbak Sebi itu ilmu dari kakeknya sama, si bapak juga ilmu dari ayahnya. Cuma pas Mbak Sebi ini marah, ilmunya nyerang. Nah, ini ada di dalam perut begini terus. Makanya pada waktu di sini ada saling memaafkan, ilmu itu langsung bergejolak. Ya. Ilmunya bapak mulai ngedor, sebenarnya mau melepas, mau keluar. Tapi sebagian masih ada di dalam. Boleh saya bantu untuk menyelesaikan? Bapak ikhlas ya? Ikhlas. Bapak, di dalam tubuh adik Sebi ini ada ilmu dari kakeknya. Karena ilmu ini tidak baik, ini saya bantu lepaskan, bisa? Boleh? Boleh. Di dalam tubuh Bapak juga ada, kira-kira dua-duanya saya bantu lepas, mau? Mau. Manfaat nggak ilmu ini bagi Bapak sama Mbak Sebi? Nggak manfaat ya? Nggak. Yang manfaat adalah tauhid kita kepada Allah Ta'ala itu lebih manfaat. Paham ya? Iya, paham. Saya akan doa untuk Bapak. Bapak namanya siapa? Bayu. Bayu. Bapak Bayu sama Mbak Sebi, saya akan bantu untuk doa. Dengarkan doa saya, aminkan ya. Oh, rasanya gimana dadanya sekarang? Enteng. Enteng? Ya, Alhamdulillah. tadi pas ngobrol sama Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kenapa pas ngobrol? Pas ngobrol sama ayah kecekek sama makin Oh, pas berat. ngobrol, iya. Tapi sekarang sudah enteng. Udah, Sekarang udah enteng. punggungnya ringan? Udah enteng. Tadi berat banget. alhamdulillah. Iya, nggak apa-apa. Bapak gimana rasanya? Enak. Dari tadi. Alhamdulillah. Ya seperti itu. Jadi kasus itu kalau di Indonesia banyak. Makanya saya diizinkan oleh Allah Ta'ala tahu bahwa ada ilmunya Mbak Sebi di orang tuanya, tapi diserang oleh bapaknya. Waktu saya lihat, loh ini karena Mbak Sebi jengkel sama ayahnya, tersinggung terus. Ya merasa ayahnya galak, merasa itu. Makanya ini adalah pengalaman di siraman kolbu ini kita mencoba untuk menganalisa penyakit itu dari mana. Dan insya Allah ini sudah langsung enteng. Sebenarnya jujur aja kalau saya boleh cerita, yang mencekik di lehernya Mbak Sebi sama sesek, itu adalah ilmunya ayahnya Mbak Sebi. Ilmunya ayahnya Mbak Sebi ini memang galak. Dan dia mau mematikan sebenarnya. Makanya ini nggak boleh ilmu-ilmu seperti itu, walaupun Bapak nggak tidak tahu. Makanya dari ini hidayah namanya. Saya bisa jelaskan sehingga siapapun ibu yang hadir, yang punya ilmu-ilmu yang dari budaya dan sebagainya, hilangkan semata-mata karena Allah. Yang di rumah juga hilangkan semata-mata karena Allah. Biar semua anak turunan ini aman. Ini kalau tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala hari ini datang ke sini, walau alam, saya tidak tahu. Bisa aja memang sesek akhirnya kecekik meninggal. Padahal beliau nggak tahu. Taunya jantung kalau dokter udah begitu. Paham ya? Ini kita ceritakan agar ini bisa menjadi ilmu bagi semuanya. Amin. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin. Dan ini menjadi ilmu buat kita para orang tua juga bahwa dengan anak itu harus dikomunikasikan. Harus komunikasi yang baik. Dan Bapak juga alhamdulillah ya Pak ya. Saya tahu Bapak baik orangnya. Mama, ayo peluk Sebinya bersama dengan Ayah juga. Aduh, alhamdulillah. Mudah-mudahan kerukunan ini bisa menciptakan jadi anak yang kuat dan soleh ya, insya Allah ya. Beberapa waktu yang lalu di tayangan Siraman Kolbu, di menit-menit terakhir ada salah satu jamaah kita yang tiba-tiba berontak, tiba-tiba teriak. Padahal kita sedang menangani jamaah yang lain. Sempat terputus dan ini menjadi PR tersendiri buat kami, Ustadz Danu dan juga tim. Untuk itu kita akan lihat dulu tayangan berikut ini untuk mengingatkan Anda seperti apa suasana saat itu. Sering terjadi seperti ini atau baru sekarang? Astagfirullahaladzim. Iya, nggak apa-apa. Istighfar. Oh iya, istighfar. Oh dia bisa lihat mah. Dia bisa lihat. Iya. Istighfar. Oh iya. Anak Bu Nana, emang dia kenapa? Ya nggak apa-apa. Suka ngeliat yang kayak gitu emang. Ada ilmu di dalam tubuhnya. Bisiin aja. Biarin dulu aja. Ya, dan hari ini sengaja kami mengundang kembali salah satu jamaah kita yang tiba-tiba bereaksi di luar kontrol dan juga mengejutkan kami semuanya. Didampingi oleh ibu tercinta. Di sana ada Karina, betul ya? Boleh maju ke depan dengan ibunya sekaligus. Silakan. Mbak Karin senyum dong. Karin di tengah, Karin. Nih. Senyum. Alhamdulillah. Sempat kaget beberapa waktu yang lalu. Saat itu apa yang dirasakan oleh Karin? Boleh diceritakan? Atau ibu? Karin bercerita ke ibu tidak? Karin ini sosok seperti apa sih ibu sebetulnya? Orangnya pendiam, tapi dia suka ngeliat makhluk. Melihat Gitu pakai mic ibu? makhluk halus gitu di rumah setiap pun tempat. seperti itu? Iya, di mana-mana Dari juga kecil? suka. Iya, dari umur 4 tahun. 4 tahun suka ngomong ke ibu gitu. Ibu itu ada apa gitu? Suka cerita. Kadang-kadang suka Ngomongnya gimana dulu waktu kecil? Saya ibu geser. dia kan punya Ibu geser sini dulu. Nah, punya adik yang udah meninggal. Katanya suka ngobrol sama adiknya gitu. adiknya Karin. Iya. Suka ada. Karin, emang benar kamu suka ngobrol gitu? Iya, kalau tiap malam. Sampai sekarang? Jarang sih. Dulu adik kamu yang datang. Iya, baru sekarang-sekarang doang. Sekarang. Adiknya namanya siapa? Sri. Datang gitu? Iya. Terus ngobrol gitu? Iya. Ngobrol gimana? Yang ngobrol biasa aja. Muncul. Ada Srinya itu datang. Iya. Jelas. Iya. Ngobrol gitu. Iya. Terus perginya gimana cara perginya dan cara datangnya?
Kadang Oh, ujuk-ujuk. saya tahu perginya si Sri ini. Dia beli terasi. Biar senyum. Oke, datangnya itu tiba-tiba Pergi beli atau terasi. kamu memanggil Sri gitu enggak? Kadang lagi tidur ntar dia ngebangunin, ngajak ngobrol. Terus ntar perginya tuh ntar tiba-tiba harinya tidur, pas bangun dia udah nggak ada lagi gitu. Tiba-tiba Bajunya dianya ganti-ganti tidur enggak gitu. Srinya? Enggak sih, itu aja. Itu aja. Warnanya apa? Putih. Putih. Karin meninggal usia berapa? Karin. Sri. Kenapa? Sri dulu meninggal usia berapa? Anak saya yang keguguran. Oh, tapi datang dalam bentuk sudah dewasa gitu, sudah besar. Iya. 8 bulan tuh. Mukanya, jadi sama cahaya doang gitu, nggak ke ciri mukanya. Oh, mukanya nggak kelihatan tapi ngomong saya Sri gitu. Yang ngobrolin apa aja sih? Ngobrol aja. Kadang-kadang nasehatin dia katanya, kakak Karin harus pakai kerudung kata gitu. Solehah juga. Aslinya pakai kerudung nggak itu dia? Aslinya belum pakai kerudung. Ya. Terus selain Sri, apalagi yang biasanya dilihat sampai sekarang? Banyak sih. Seperti apa? Yang Di sini. nakal-nakal. Ada Kamu nggak? lihat nggak? Di sini. ada nggak? Enggak mau. Nggak mau bilang. Nah, ketika beberapa waktu yang lalu, kan saya lagi ngobrol dengan siapa saat itu kemarin ya? Yang menari-nari itu. Kamu tiba-tiba teriak di belakang. Apa yang membuat Ibu Itu Handari? Sebelum teriak itu mau getok nggak kira? Itu saya. Oh. Itu Ustaz. Saat itu apa yang kamu lihat dan kamu rasakan sampai kamu teriak? Ngerasa kesel aja itu dibantuin apa sih? Kayak nggak boleh dibantuin gitu. Jadi keselnya ke Karin. Oh, Pak Ustadz nggak boleh kesel bantuin nggak orang boleh. itu. Jadi kesel oh, gitu ya. saat membantu orang itu, Oh kesel, Iya. jadi saya bantu mbak-mbak itu kesel. Iya. Rasanya kesel kesel kali, gitu ya. atau yang ada di dalam. Gak tahu ngerasa kesel aja terus gue udah nggak tahu apa lagi. Oh gitu. Oke, Ustaz. Iya. Paham. Silakan Ustaz. Iya. Aduh. Iya nggak apa-apa. Mbak Karin kalau lihat saya gimana? Kesel? Enggak, jujur aja. Jujur aja. Nggak apa-apa, santai aja. Takut, kesel, atau Nggak tahu. Deg-degan, nyesek. Nggak tahu, nggak suka aja gitu. nggak suka? Nggak Nggak suka. Kalau saya itu naksir pusing nanti. Yang bikin nggak suka apa ke Ustaz Danu? Tapi nggak suka aja. Iya. Di sini gitu rasanya nggak suka gitu ya. Oh. Iya, memang ini ilmu turunan dan yang di dalam Mbak Karin ini ada beberapa ilmu. Yang di mata ini memang ini ilmu untuk melihat tapi sempurna. Maksudnya? Sempurna itu bisa digunakan untuk melihat tapi kelasnya kelas jin. Kelas jin itu ya bisa melihat kayak genderuwo, kuntilanak, seperti itu. Suka lihat? Sering. Ya. Sering. Ngomong ke ibu. Iya. Ya, itu kelasnya jin. Nanti ada ilmu lagi untuk melihat, ini saya hanya cerita tentang teori ilmu-ilmu seperti itu ya. Nanti berikutnya dia akan bisa lihat ilmu khusus yang bisa melihat manusia normal kayak kita. Tapi itu jin juga. Nah kayaknya Mbak Karin ini belum sampai ke level itu. Nanti ada ilmu lagi ya, nanti ilmu lagi dari manusia itu, nanti ada satu ilmu lagi, satu ilmu ya. Itu nanti dia agak di puncak ilmu-ilmu seperti ini. Ini nanti ketemu dengan para raja. Maksud itu apa? Ilmunya berarti lebih tinggi. Nah ini biasanya tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Itu kemampuannya? Kemampuannya dia lebih bagus. Maksudnya kalau umpamanya dia ketemu sama saya bisa lihat-lihatan gitu. Bisa saya lihat, ini apa yang dia lihat. Kemudian dia bilang, umpamanya nih, saya lihat Nyai Roro Kidul umpamanya. Nah yang dia lihat itu saya lihat, gantian. Oh enggak, dia enggak ngelihat Nyai Roro Kidul. Dia hanya lihat Nyi Blorong. Kita ke Karin kembali. Kau Karin? Kalau Karin ini biasa melihat. Jadi melihatnya matanya itu sempurna di kelas jin biasa. Sempurna, jadi udah nyatu ini. Ini sejak dari bayi. Berarti insya Allah ini dari keluarga ibu atau keluarga bapak ayahnya Mbak Karin ini punya dulu bisa. Karin, tersiksa nggak sih bisa melihat seperti itu? Enggak, sudah biasa. Awalnya takut. Iya. Jadi sekarang kemana-mana tuh lihat apa udah biasa. Iya. Biasa lagi. Begitupun di tempat ini. Nah itulah repotnya kan gitu ya. Jadi gimana Mbak Karin? Ini kan kalau Mamah kan setuju nggak ini orang tuanya kalau Mbak Karin seperti ini? Karena kan bisa mengganggu beneran nih.
Iya, Mbak Karin maunya mau sih dihilangkan nggak? nggak kayak gini. Maunya kalau Iya. ibu ya. Kalau Mbak Karin maunya gimana nih? Kalau itu ganggu nggak kira-kira? Maksudnya ganggu nggaknya itu kan kita tidak tahu ya. Mau hilang nggak? Mau. Tapi nggak Oh mau nih. Tapi nggak ketemu Sri lagi. Biarin. Karena merasa sudah ada teman. Iya, tapi si Sri itu sebenarnya itu jin, jadi bukan adik. Jadi kalau menurut syariat Sri itu Sri itu adalah jin. Jin dari ilmu keluarga yang dia pura-pura jadi adik. Iya. Jadi ini saya ceritakan. Jadi karena ya namanya gimana ya? Ini kan Islam, saya harus cerita jujur. ya. Walaupun sebenarnya Mbak Karin sudah sering berteman, tapi itu jin. Ini ilmu. Dia sekarang bilang, kamu pakai kerudung, kamu nanti sering ngaji. Ini ngomongnya begitu. Nanti lama-lama dia minta, kamu sering dong baca ini. Nah, nanti di titik nanti Mbak Karin disuruh baca satu surat, nah surat itu yang dia sukain. Nah, surat itu pada waktu Mbak Karin mulai baca, Sri dan teman-temannya masuk ke tubuh Mbak Karin tanpa Mbak Karin tahu. Karena bukan karena Allah. Bukan karena Allah, karena si Si Sri Sri. tadi sebenarnya. Nah ini yang harus hati-hati. Orang bilang bisa aja saya ketemu sama umpamanya saya ketemu Sunan Kalijogo. Belum tentu itu Sunan Kalijogo beneran. Karena Sunan Kalijogonya sudah di alam barzah. Nah jin inilah yang ngaku-ngaku. Menyerupai atau ngaku-ngaku seperti itu. Harus Paham ya? ikhlas juga, harus siap juga Harus kehilangan siap. teman itu. Ya belajar, nggak apa-apa sih sebenarnya. Mau siap? Siap. Siap, bismillah ya. Jadi nggak bisa lihat lagi nggak apa-apa. Memang ini butuh waktu, tapi paling tidak nanti matanya sakit sekali, kepalanya pusing sekali. Tapi karena Allah Ta'ala nggak usah takut. Hanya itu aja kalau saya. Tapi nantinya biasa lagi. Insya Allah nanti mulai beberapa waktu itu mulai yang dunia melihat jelas, mulai nggak begitu jelas, samar-samar gitu. Tapi butuh waktu. Karena ini sudah nyatu dengan mata, sudah nyatu dengan otak depan, nyatu dengan semua. Jadi organ di otak ini sudah dikuasai ilmu itu. Kemudian satu itu, yang kedua adalah ilmu penjaga. Yang dulu waktu itu yang jaga, itu ada di luar sebenarnya. Maksudnya? Di luarannya masuk gitu dia. Itu ada yang jagain di luar. Cuma Mbak Sri nggak tahu. Tahu apa nggak tahu? Kalau misalnya ada yang galak nih sama Karin, entah suka ada yang bantuin gitu. Nah kan bener itu yang di luar, itu ilmu yang di luar. Kalau sama mama juga suka gitu. Suka rada ngelawan gitu emang. Nggak boleh ya, sekarang belajar Iya. tidak ya. Nanti Ustadz mau bantu beneran, tapi harus benar-benar serius. Orang tua hormati apa ajanya. Kalau mamanya ada kemarahan di sini malah istighfar, itu akan lebih bagus. Istighfar, itu akan lebih bagus. Jadi intinya adalah jangan sampai nanti kasus Mbak Sebi ini nanti mengenai Mbak Karin. Paham? Siap? Ikhlas. Siap saya bantu? Ya. Siap ya? Ikhlas ya. Bismillah ya. Siap. Aminin doa saya ya. Istighfar Mbak Karin. Istighfar Mbak Karin. Istighfar Mbak Karin. Astaghfirullahaladzim. Karin. Astaghfirullahaladzim. Biar duduk dulu ya nggak apa-apa. Biar duduk dulu. Astaghfirullahaladzim. Iya, istighfar. Alhamdulillah ini bagus keluarnya. Dia nggak ngamuk. Makanya di sini kuasa Allah memang beda. Kalau memang pakai doa beneran, insya Allah tidak ngamuk. Itu perutnya kata tadi. Perutnya itu memang banyak sekali untuk keluar. Nggak apa-apa. Itu rata-rata di perut. Istighfar. Ngap. Bener nggak apa-apa. Ini baru keluar. Banyak sekali. Alhamdulillah. Ini juga ada yang mau juga para jamaah lain. Nggak apa-apa. Istighfar ya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Mbak Sebi istighfar. Istighfarnya. Ini kenapa yang Ustaz lebih bisa bagus. sampai Karena beliau sama-sama ini. Sama-sama serius berdoa. Di rumah pun kalau memang punya ilmu serius berdoa. Pasti akan ngikutin. Iya Alhamdulillah nggak apa-apa. sedang proses keluar semuanya. Dalam Dan ini proses juga mungkin tidak hanya bisa terjadi apa-apa, di sini, pemirsa di rumah Nggak apa-apa. pun. Jika doanya Istighfar. serius ya. Itu keluar gede banget. Insya Allah nggak apa-apa. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya. Ayo ibu-ibu yang Besar lainnya sekali. istighfar Ya. juga. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Yuk semuanya ibu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya. Hanya kepada Allah kita berlindung ya Ustaz. Ampun ya. Jangan, nggak usah dicekek. Santai aja. Ini besar sekali yang mau keluar dari Mbak Karin, besar sekali. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa. Alhamdulillah sudah mulai keluar. Karin, Iya, nggak apa-apa. ini ada 2 titik, dua-duanya kuat juga. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya pemirsa, 2 remaja ada di hadapan kita. Mereka mempunyai permasalahan yang mungkin secara kasat mata tidak bisa kita ketahui. Bersama Danu Sadanu, kita bersama-sama melakukan langkah-langkah kecil ini untuk mengembalikan mereka supaya ketauhidannya terjaga.